Negeri 9 Yogyakarta. Inilah Bisik Bincang Asik Spelanta Kelas 2. Yeay, Bu Hastin, selamat pagi. Selamat pagi Bu Dina. Dan selamat pagi anak-anak yang di rumah. Iya, selamat pagi untuk siswa-siswa SMP Negeri 9 Yogyakarta yang ada di rumah. Salam sejahtera untuk kita semua ya Ibu. Oke, pada kesempatan pagi yang cerah ini Bu Hastin. Cerah sekali ya Bu. Iya, cerah sekali, secerah hati kita semua ya. Kita akan berbincang asik Bu Hastin. Sesuai dengan judulnya ya. Iya, sesuai dengan nama acaranya Bu Iya, Hastin. betul sekali. Ya, kita akan membahas seputar tentang hal-hal yang dekat dengan remaja, terutama untuk di siswa-siswi kelas 7 yang baru masuk SMP Negeri 9 Yogyakarta ini Bu Hastin. Nih sebelum kita berbincang lebih detail lagi Bu Dina, Betul. bagaimana kalau kita berkenalan terlebih dahulu Bu Dina? Oh iya. Karena kata-kata tak kenal maka tak sayang. Waduh, berarti kalau sudah kenalan, kalian harus sayang sama kita semua ya nggak Bu Hastin? Oke, perkenalkan dulu ya Bu Hastin. Oke, halo semuanya, nama Ibu Dinar Ujistianingrum, kalian biasa bisa panggil Budin. Dan Budin juga mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7A, B, dan C, dan juga sekaligus sebagai wali kelas dari kelas 7A. Dan rekan Ibu, Saya Bu Hastin Pamulasi, biasa dipanggil dengan Bu Hastin. Bu Hastin akan mengajar Bahasa Indonesia untuk kelas 7D, E, F, dan G, sekaligus menjadi wali kelas 7F. oke, berarti nanti kalian semua kelas 7 akan bertemu dengan Bu Dinar dan Bu Hastin dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Iya, sip. Oke. Jadi ini Bu Hastin, sebelum kita melanjutkan nih Bu Hastin, untuk informasi aja nih buat teman-teman kelas 7, kalau di SMP Negeri 9 Yogyakarta tahun ini itu ada tambahan satu kelas di kelas 7 yang awalnya dari 7A sampai 7F aja, Sekarang menjadi 7A, kelas 7A sampai dengan 7G. Wow, tambah Banyak rame. sekali. Iya, tambah banyak nanti murid-murid kita yang sekaligus sebagai teman-teman dan juga adik-adik kita semua. Adik-adik ya Bu Dina. Iya, adik-adik kita semua, begitu Bu Hasti. Kira-kira nih Bu Dina, karena Ya. pagi ini cerah sekali, kita membahas apa sih Bu Dina? Oh iya, ini sebenarnya pembahasan yang sudah sangat sering didengar oleh teman-teman semua sih Bu Hastin, yaitu tentang geng, tentang merokok, kemudian tentang narkoba, sampai nantinya kita akan membahas bagaimana adab kita dalam bersosial media. Berarti pokok pembicaraan kita atau bincang-bincang kita kali ini menarik ya Bu Dina? Oh, sangat menarik Bu Hastin, sangat asyik. Asyik. Iya. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini Bu Hastin, yang mengharuskan kita harus ini ya, jarak jauh dulu ya Nak ya, karena secara virtual dulu. Bu Dina dan Bu Hastin di SMP 9 dan kalian semua di rumah masing-masing, tetapi harus tetap bahagia biar imunnya juga terjaga dan juga imannya juga tetap terjaga. Begitu Bu Hastin. Kira-kira Bu Dina, Ya. geng itu apa sih Bu Dina? Oh iya, geng ya Bu. Ini sepertinya pasti anak-anak kelas 7 juga sudah sering mendengar. Apalagi banyak kasus gini Bu Hastin. Ibu, aku kok nggak punya geng ya di kelas gitu. Kan bingung ya? Kok bisa nggak punya geng? Apakah geng itu diharuskan di sekolah Bu Hastin? Geng itu tidak diharuskan di sekolah, karena geng itu biasanya negatif ya Bu Dinar ya. Oh, ininya ya, konotasinya konotasinya negatif itu ya. negatif. Mungkin akan lebih baik Iya. jika kita mempunyai kelompok. Nah, Kelompok betul. belajar, karena kita Nah. berada di lingkungan SMP Negeri 9 Jakarta, Betul. jadi kelompok untuk belajar. Karena geng itu sebenarnya sesuatu hal yang negatif. Iya, sepakat saya dengan Bu Hastin. betul sekali. Jadi kalau ada kelompok belajar itu akan kita dukung ya Bu Hastin, betul sekali. karena tujuannya jelas untuk belajar. Kalau geng itu sepertinya kalau di bayangan Bu Dinar nih Bu Hastin,
itu tuh mereka itu sekelompok orang atau sekelompok siswa ya, karena ini di sini ada siswa. Kemudian di sana itu mereka ada suatu visi tersendiri. Kalau dihubungkan dengan anak kelas 7 Bu Hastin, biasanya anak kelas 7 itu adalah anak-anak di masa transisi dari anak-anak ke remaja. Iya, jadi di sana itu dia butuh pengakuan. Ini loh, aku udah gede. Gue gitu ya. Ini gue gitu. Padahal kan kayak ngapain gitu kan? Kalian akan diakui oleh orang atas prestasi kalian. Betul. Prestasi yang baik tentunya ya. Betul. Tidak usah ditujukan siapa kalian. Kalau memang kalian memiliki sebuah prestasi yang baik, pasti orang akan kemudian menghargai kalian, menganggap kalian itu ada. Seperti itu Bu Hastin. Jadi iya, jadi sebenarnya SMP 9 itu tidak pernah melegalkan geng. Kalau misalnya ada yang bilang, "Alah Bu, saya pernah denger nih di SMP 9 juga ada geng namanya Betosfer." Nah, Bu Hastin tahu nggak itu Betosfer? Nah, jadi itu mentos saya Bu. itu permen zaman Bu Hastin. Kalau itu ya, kalau biasanya kan apalagi di kota ini ya Bu Hastin ya, di SMP 10, SMP 7, SMP yang lainnya itu kan pasti mereka saling adu geng. Katanya ya Bu Hastin. Kemudian SMP 9 katanya ada juga namanya Betosfer. Mungkin kalau kalian anak kota gede sini ya, iya, sini katakannya SMP 9 di kota gede. Kalian pernah dengar? Iya Bu, benar Betosfer. Itu tidak ada. Bu Dinar tegaskan sekali lagi bahwa SMP 9 tidak punya geng. Kalaupun misalnya ada perkumpulan mengatasnamakan itu bukan atas dari SMP sekolah. 9. Iya, betul. Kalau misalnya nih anak-anak kelas 7 yang baru sekarang, ada yang ikut geng, itu apa sanksinya Bu Dina? Waduh, ya pasti yang pertama akan ditegur oleh wali kelas dulu Bu Hastin. Iya, ditegur dulu. Kalau masih ngeyel, kemudian wali kelas akan menyerahkan ke BK Bu Hastin. BK nanti dengan Bu Deki ya. Iya, betul. BK kelas 7. Iya, nanti akan dibina di sana. Dibinasakan Bu Dina. Jangan, itu anak orang Bu Hastin. Kita tidak memberi makan Bu Hastin, mohon maaf nih. Enggak. Jadi akan dibina karena kan pengarahan gitu. Betul, karena kan sekolah itu wadah untuk pembinaan Bu Hastin. Bengkel ya, kalau yang awalnya belum baik bisa menjadi baik ya. Bukan kumpulan orang-orang yang sudah hebat sebenarnya, tapi mencetak orang-orang yang hebat. Nah, itu SMP 9 itu seperti itu. Nanti kalau dari Bu Deki dari kita masih aja ikut ke gengnya itu gimana? Kalau Bu Deki saja sudah tidak mempan, nanti dari Bu Deki akan diserahkan langsung ke kesiswaan SMP Negeri 9 berarti nanti ke Pak Jo. Betul, Bapak Sumarjo. Yang pasti anak-anak sudah sangat kenal ya dengan Bapak Sumarjo. Iya, nanti setelah itu Bu Hastin kalau sama Pak Jo juga nggak bisa dibina, terakhir nih, cara terakhir Pak Jo itu akan menyerahkan ke Kepala SMP Negeri 9 Yogyakarta, betul, Bapak Dr. Andes Sugiharjo MPD. Nanti akan diberi 2 pilihan biasanya Bu Hastin. Satu itu kamu mau taubat atau enggak. Tawaran untuk taubat. Atau pilihan kedua, dia disuruh untuk memilih sekolah di luar SMP 9. Harus memilih gitu ya. Jadi besarnya dikeluarkan dari sekolah gitu ya. Betul, disuruh menutup gerbang dari luar Bu Hastin. Iya. Itu konsekuensi atau sanksi. Kalau misalnya anak-anak kelas 7 ikut geng yang negatif. Iya, apalagi Bu Hastin kemarin PPDB. Susah banget kan cari sekolahan. Iya, betul sekali. Lah ini udah keterima kok malah gawe-gawe. Nah, ya kalau mau membuat geng, coba mikir dulu. Kemarin masuk sini gampang apa susah? Kalau misalnya gampang cari sekolah, nggak apa-apa, dicoba dulu. Kalau nggak percaya sama omongan
omongan Bu Hastin sama Bu Dinar, coba dulu. Coba, jangan dicoba. Jangan dicoba ya anak-anak yang di rumah. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Jangan Kalian sampai mengundurkan diri dari sekolah ya, atau Aduh. diberi pilihan kedua dari oleh bapak kepala sekolah. Iya, ya. itu sangat mengerikan Sangat Bu mengerikan Hastin. sekali gitu ya, Bu Iya. Dinar. Nah, Itu. tadi itu untuk geng, Bu Dinar. Iya, betul. Kemudian kalau geng, kalau Iya. sudah mendapati geng, ada jalurnya lagi nih, Bu Oh Dinar. iya, lebih jauh lagi ya Bu Lebih Hastin. jauh lagi. Kalau Heeh. misalnya ada sekelompok anak kelas 7 Iya. yang sudah ikut geng, Betul. nanti akan ada jalur yang ternyata itu akan lebih negatif lagi. Itu kira-kira apakah itu masuk misalnya merokok itu gimana benar? Oh iya Bu Hastin. Soalnya gini Bu, logikanya saja ya Bu, kita main logika nih anak-anak. Kalian punya geng, bukan kelompok belajar. Iya. Ngapain coba? Mas saya cuma jongkok-jongkok, duduk-duduk kan nggak mungkin. Biasanya Pasti, di angkringan. nah di burjo, di angkringan gitu. Betul. Nah pasti kalian akan timbul rasa penasaran. Pengen mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, betul. Sayangnya sesuatu itu adalah sesuatu yang kurang baik, malah tidak baik Bu Hastin. Salah satunya itu ya Bu Dinar, ya, Merokok. merokok. Padahal Iya. merokok itu dampaknya itu amat sangat buruk sekali untuk kesehatan ya Bu Dinar ya. Sudah amat sangat sekali loh. Ini bahasa Indonesia tapi nggak apa-apa ya dilebay-lebay. Saking, betul. Kenapa tuh Bu Hastin kalau boleh tahu Bu Hastin? Kalau dari artikel yang Bu Hastin baca-baca ya Bu Dinar, kalau seseorang yang sudah merokok itu biasanya ditandai dengan dia itu dehidrasi. Dehidrasi itu apa ya Bu Dinar? Kekurangan cairan tubuh ya. Cairan, nah, betul. Kemudian ada tanda-tandanya lagi, bibirnya menghitam. Duh Bu, nggak cantik dong, Iya, nggak cantik. ganteng ya nanti ya. Ganteng. Iya. Kemudian ada lagi kulitnya itu ngering gitu loh Bu Dinar. Aduh, iya. Itu adalah tanda-tanda ketika kalian merokok. Itu yang kelihatan Bu. Kelihatan. Iya. Ada yang nggak kelihatan. Kelihatan Bu Dinar. Ini Apa tuh, contohnya Bu Hastin? penyakit kronis. Salah satu contohnya misalnya bronkitis, Aduh. penyakit paru-paru, TBC, kemudian penyakit jantung juga bisa Bu Dinar, dan berbagai penyakit lain yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Apalagi Bu Dinar, sekarang ini masa pandemi. Pandemi dengan adanya wabah corona ya, wabah corona atau COVID-19. Betul, Itu Bu yang Hastin. diserang adalah Imunitas. imunitas sama Iya. sesak nafas ya. Sesak nafas. Nah biasanya kalau orang-orang yang merokok itu akan lebih mengakibatkan lebih berbahaya lagi Bu Dinar. Lebih akan Lagi apa terkena ya? ya, terkena Iya. COVID ya. Mungkin bisa seperti itu. Karena Bu ada Dinar. penyakit Ada bawaan. bawaan. Itu biasanya kalau istilah kerennya tuh nggak tahu istilah apanya tuh komorbid apa ya Bu? Oh, Bu Dinar. komorbid. Apa kalau nggak salah itu lah pokoknya ya Bu Oke, Dinar. nanti bisa di searching ya anak-anak ya. Karena Oke. kami bukan guru IPA. Betul sekali. Bahasa Indonesia. Betul, iya. Itu salah satu dampak merokok Bu Dinar yang Bu Hastin tahu loh. Bu Dinar saja mendengar penjelasan Bu Hastin ngeri loh. Apalagi, aduh, amit-amit ya Bu Hastin. Iya, betul Nauzubillah sekali. min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Ngeri banget ya Bu Iya, Hastin. sekali. Waduh, kalau merokok itu nanti juga nggak keren loh Bu Hastin. Iya, kalau dulu itu katanya Iya. cowok nggak merokok itu nggak keren. Padahal buat Bu Hastin dan mungkin Bu Dinar juga Iya. ya, cowok yang merokok itu sama sekali tidak keren. Betul. Belas orang keren-keren Belas. ono ya. Nggak ada. Wes tak blacklist Bu Iya, Hastin. langsung Iya. ya, di daftar hitam. Iya betul. Kita ini perempuan loh Bu Iya. Hastin. Pasti juga mewakili suara hati dari siswa-siswi yang putri. Betul sekali. Nah, iya. Jadi ini note atau catatan buat anak-anak yang cowok. Betul. Jadi jauhkanlah kalian dari rokok-rokok. Apalagi mengonsumsinya ya Bu Iya, ya. apalagi Menggunakannya. menggunakannya. Betul. Kalian itu berarti tidak sayang sama diri sendiri Iya. dan juga tidak sayang dengan Orang lain. orang-orang sekitar. Betul. Kalau misalnya kamu ngaku sayang sama teman kelasmu, Oh iya. Bucin ya, apalagi namanya bucin. iya, apalagi perempuan nih Bu Hastin. Ya itu omong kosong. Perempuan-perempuan juga harus pintar nih. Betul sekali. Kalau
berarti dia nggak benar-benar sayang sama kamu. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga diri dirinya sendiri. apalagi Betul, Bu Hasti. menjaga orang yang disayangi. Ya, Bu Iya. Dina. Jadi not sekali jangan merokok. Iya. Jauhilah merokok. Ya, Bu Iya. Dina. Untuk siswa putra, silakan jauhi rokok agar menjadi pria idaman. Pria yang keren. Keren, betul. Ya. Kalau yang putri, silakan kriteria pria idaman kalian adalah Tidak merokok. Nah, itu hebat. Itu baru siswa-siswi SMP Negeri 9 Yogyakarta. Betul, Bu Hastin. Itu kalau misalnya nih Bu Hastin, amit-amitnya ada siswa kelas 7 yang merokok atau vapor gitu kan, sama aja Oh, ya Bu iya. Hastin ya. Vapor kan sekarang lagi ngehits banget gitu ya. Itu kira-kira gimana sih Bu konsekuensinya Bu? Kayaknya sama Bu Dinar, sama seperti ketika kalian ikut game. Jadi yang pertama nanti akan diperingatkan oleh wali kelasnya. Kalau wali kelasnya tidak bisa, tidak si anaknya itu masih ngeyel, masih merokok, akan diberikan ke Bu Deki atau guru BK. Kalau dari Bu BK, Bu Deki masih tidak bisa dibina, itu nanti akan dikembalikan ke diberikan kepada, bukan diberikan ya namanya, dibina oleh dibina oleh kepala sekolah. Wakasek dulu. Wakasek dulu. Wakasek dulu. Ke kepala sekolah. Dan nanti dikembalikan ke orang tua ya Bu Hastin. Kepada Wah, jangan sampailah Bu Hastin ya. Untuk anak-anak kelas 7A sampai 7G, jangan sampai ada yang mencoba. Nah, jauhilah merokok. Iya. Terus Bu, kalau selain merokok, ada lagi nih yang lebih bahaya Bu Hastin. Apa itu Bu Dina? Pakai narkoba. Itu kayak artis yang ngetren itu ya. Yang menjadi buah bibir ya. Inisial update NR. Aduh, AB. Iya, aduh ini Bu Hastin sangat update infotainment ya. Luar biasa sekali. Sepertinya sama kayak Bu Dinar gitu ya. Gak apa-apa, biar kita itu bisa tahu keadaan sekitar kita ternyata cukup membahayakan. Iya, Jangan betul. sampai kita itu ikut seperti itu. Jadi kita harus selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang negatif. Iya. Itu gimana nih Bu kalau narkoba? Kalau tadi kan rokok kan sampai ada kehitam-hitaman, terus kemudian gak keren. Kalau narkoba nih gimana nih Bu kira-kira Bu? Kalau narkoba masih sama seperti yang artikel yang Bu Hastin baca ya Bu. Iya, Bu Hastin tuh suka banget baca artikel. Jadi Bu Dinar itu suka gitu nanya-nanya tentang kayak gini sama Bu Hastin biar maka dari itu Bu Hastin kemudian Bu Dinar ajak untuk ke bincang asik ini. Iya, coba tularin dong Bu Hastin infonya. Iya. Apa ya, kalau narkotika itu akan membuat seseorang itu menjadi kecanduan. Wow, Kecanduannya gimana Bu Hastin? Berarti kalau misalnya anak putri yang suka kecanduan apa sih Korea gitu itu beda lagi. Oh, beda lagi. Jadi di dalam narkoba itu ada zat yang ada zat apa ya namanya? Adiktif. Ya, ada zat adiktif itu yang membuat seseorang menjadi seseorang ketika sudah tidak mengonsumsi, mencicipi sedikit saja narkoba. Ya. Ketika zat adiktifnya itu sudah masuk ke dalam tubuh, itu akan membuat seseorang itu menjadi kecanduan, Bu Dina. Waduh. Dan itu bahaya sekali. Mungkin hampir sama dengan rokok ya. Iya, kecanduan Iya, itu ya. kecanduan. Jadi di dalam Iya, berarti ini Bu Hastin bisa overdosis gitu ya nanti ya. bisa overdosis. Ketika si seseorang itu tidak mengonsumsi narkoba, dia akan menjadi sakau gitu loh Bu Dina. Oh, iya. Jadi memang harus dirinya itu aku harus mencoba lagi. makan atau minum atau apa ya? Iya, mengonsumsi lah ya Bu Hastin. Mengonsumsi. Aduh, ngeri banget itu Bu Ya, Hastin. pokoknya jangan sampai lah. Ya kalau punya uang Bu Hastin, kalau nggak punya uang gimana? Nanti Ya, akan kalau untuk anak seumuran
zaman SMP kelas 7 Iya. transisi dari SD ke SMP, pasti kan uang jajan juga Sedikit ya Bu sedikit, Asti. apalagi di masa pandemi ya Bu Dinar. Iya, betul. Kalau dulu mungkin sehari bisa 20.000 mungkin Iya, ya. 20.000. Sekarang kan nggak ke sekolah. 10.000 ya paling ya Bu Asti. Kan lebih baik digunakan untuk hal-hal yang positif. Positif, membeli Kuota untuk iya. belajar dan juga daring. Iya, wah berarti tambah ngeri ya Bu kalau pakai narkoba itu bisa sampai kecanduan. Terus nanti kalau misalnya harus beli nggak punya uang malah dia melakukan kejahatan lainnya ya Iya, Bu, betul mencuri, Iya, mencopet, efeknya itu berkepanjangan ya. tapi sebenarnya Bu Dinar, Iya. narkoba itu bisa digunakan tetapi harus menggunakan resep dokter. Oh, Jadi iya, karena iya. narkoba itu sebenarnya kalau di Indonesia itu masih ilegal. Iya, Ya, betul. Tidak untuk diperjualbelikan di kalangan umum atau di masyarakat umum. Iya. Tetapi boleh digunakan ketika itu dengan resep dokter, misalnya kalau lagi operasi. Oh iya, itu betul bisa, betul Bu. dibius atau gimana lah, apalah. Iya, kalau di drama-drama Korea gitu kan kalau operasi-operasi gitu biasanya pakai ini ya Bu, pakai narkoba-narkoba Iya, gitu. ya jenis mungkin kan narkoba kan ada Tapi banyak kan jenisnya. iya, tapi kan harus ada ininya Bu, dosisnya. Takarannya, Iya, takarannya kan betul. Jadi nggak bisa sembarangan Bu. Iya, jadi Nanti kalau udah overdosis akhirnya sampai pada kematian. Iya, betul sekali. Dan Aduh. itu sesuatu hal yang tidak kita inginkan ya, Bu Betul. Dinar, ya. Apalagi anak kelas 7 Bu Hastin itu sekitar 12-13 tahunan Bu. Iya, betul sekali. Kalau misalnya 12-13 tahun sudah merokok, nanti Narkoba. punya penyakit dalam atau apalagi narkoba sampai pada kematian, ya Allah, padahal masa depannya Suram sekali itu. iya masih panjang Bu Iya. Hastin. Kasihan orang tuanya juga, Bu Iya, Dinar. apalagi kalau anak satu-satunya, waduh, itu adalah harapan orang tua satu-satunya. Jadi banggakanlah kedua orang tua kalian dengan tidak mengikuti geng, Iya, dua tidak merokok, betul. tiga tidak menggunakan Narkoba, sepakat Bu Itu ya, Bu Hastin. Dinar, Iya, ya. karena konsekuensi baik itu di dalam diri sendiri maupun di sekolah itu sama-sama merugikan ya Bu Iya, Hastin. betul sekali. Iya. Nanti kalian juga kesehatannya akan terganggu. Kemudian di sekolah kalian bisa dikeluarkan. Iya, betul sekali. Nah, nanti yang rugi adalah diri sendiri itu. Nah, Bu Hastin, karena kita kan di masa pandemi seperti ini, kita MPLS saja sudah masih virtual seperti ini ya, tidak bisa bertemu langsung dengan anak-anak. Kemudian pembelajaran juga daring ya Bu Hastin Iya, ya. betul sekali. Kita masih Iya. menggunakan Media virtual, sosial, ya, iya. media sosial secara virtual, Bu Secara Dinar. virtual. Nah, Karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Langsung. Bertatap muka secara langsung. Iya, ini saja satu sekolah cuma ada Bu Astin dan Bu Dinar ya, dan ini saja harus pakai masker, Iya, harus betul jaga sekali. jarak. Jadi kita Iya. memang mentaati Protokol kesehatan, betul, meskipun kita hanya bertemu lewat virtual. Semoga kalian di rumah juga selalu mematuhi protokol kesehatan, begitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang medsos nih Bu Hastin, pasti kan anak-anak nggak lepas dari media sosial ya, karena pembelajaran juga dari media sosial. Iya, betul. Sekarang banyak banget kan Bu Hastin media sosial yang lagi ngetren, Iya. kayak TikTok, Betul, Instagram, Twitter, Nah, gitu. Facebook. Jadi agak-agak kebuli-bulian. Betul. Kita guru bahasa Indonesia, jadi kalau ngomong Inggris agak gimana Iya, gitu. sekali. Inggrisan tapi Indonesia. Ya mohon dimaklumi ya karena guru bahasa Indonesia. Nah, itu Bu Astin. Anak-anak boleh nggak sih sebenarnya buat main medsos seperti itu? Boleh, asal penggunaan sosmed seperti TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan atau sekarang ada lagi Telegram dan sebagainya. Telegram, itu betul. bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi bijaklah menggunakan sosial media. Jadi misalnya kalau kalian pengen main TikTok nih, karena banyak sekali TikTok itu sekarang
sekarang tidak hanya joget-joget aja Bu Dinar, iya kan? Kalau yang viral memang joget-joget ya Bu. Iya, kalau yang viralnya memang joget-joget ya. Iya. Tapi banyak sekali sesuatu hal yang bisa kalian pelajari karena banyak ada trik atau tips atau bahkan apapun ada di TikTok ya Bu Dinar ya. Iya betul. Atau Jadi misalnya bisa untuk konten kegiatan yang positif. Iya, bisa digunakan gitu ya. untuk kalian konten sehari-hari, kehidupan kalian sehari-hari bisa. Misalnya ada yang suka olahraga nih Bu, nah dia itu merekam kegiatan olahraga dia, misalnya apa, dia push up, sit up dan lain sebagainya untuk memotivasi teman-teman yang lain biar hidup sehat. Nah itu malah bisa menjadi konten kreator Bu Hastin. Saya mau jadi YouTuber juga bisa ya Ya Bu Dinar ya. betul. Kita juga latihan nih Bu Hastin. Siapa tahu punya channel kan? Iya, banyak gitu ya. Banyak. Subscribernya banyak gitu ya. Betul. Yang like juga banyak. Nanti bisa dapat uang dari YouTube-nya. Itu ya katanya sih. Katanya sih bisa ya. Katanya. Kalian juga bisa loh. Sejak usia 12-13 tahun sudah menjadi pribadi yang sangat kreatif dan inovatif. Itu luar biasa. Iya, luar sekali dengan menggunakan Media sosial, betul. Kemudian bisa juga Instagram. Nah itu kan sudah banyak banget fiturnya ya Bu ya. Banyak apalagi sekarang filternya menarik-menarik. Iya, ya, Bu sangat Dinar. menarik. Ada apa Reels. Nah, reels gitu ya, bisa buat bikin story Iya, yang betul, yang panjang keren-keren gitu gitu ya. Nah ngomong-ngomong tentang story nih Bu Hastin, Bu Dinar jadi ingat. Kalian juga kalau bikin story itu harus yang ini Bu, yang bermanfaat Bu. Iya betul sekali Bu Dinar. Iya, jangan Bermanfaat sampai untuk kalian dan juga untuk orang lain ya Bu Dinar ya. jangan sampai tuh malah bikin story yang kontroversial Bu. Contohnya gimana? Contohnya misalnya Bu Dinar tuh sebenarnya sering banget nih dikirimin screenshotan story anak-anak SMP 9, bahkan dari kakak-kakak tingkat malah. Oh gitu. Iya, dari kakak kelas, karena mungkin kan persaudaraan di SMP 9 sangat erat ya Bu ya, antar tingkatan itu. Jadi sebenarnya mengadu ke guru untuk hal-hal yang seperti itu tuh bukan karena mereka itu jahat atau sirik, tapi biar adik-adiknya itu Bisa tetap di jalannya yang benar gitu. Misalnya pakai seragam SMP 9 Bu Hastin, ada identitasnya. Terus misalnya malah bikin story pegang rokok, pegang vapor, lagi nyebulin asap di bumerang. Itu ceritanya dipamerin di sosial media. Iya, itu kan nggak benar Bu Hastin. Seragam Identitas SMP 9. Iya, kalaupun tidak menggunakan identitas Bu, pasti kan juga banyak yang kenal ya teman-temannya. Terus kayak wah, siswa SMP 9 nih merokok, kok ngevapor gitu ya. Apalagi kalau ada yang kenal sama gurunya, misalnya ada yang kenal sama Bu Hastin, ada yang kenal sama Bu Dinar. Bu Dinar ini siswanya Bu Dinar ya. Waduh, yang malu siapa? Gurunya juga. Jadi pada intinya kalian boleh bersosial media Bu Dinar ya. Iya, Bu. Hanya saja silahkan gunakan sosial media dengan sebaik-baiknya. Bijaklah menggunakan sosial media, baik itu untuk upload foto ataupun misalnya ketika kalian mengetik untuk komen ya Bu Dinar. Merespon sesuatu hal, contohnya ketika misalnya Bu Hastin dan Bu Dinar sekarang lagi di YouTube ya Bu Dinar. Iya, ya. ini sekarang lagi YouTubean nih. Kalian boleh mengomentari YouTube ini, bisik-bisik ini, ini dengan kata-kata yang baik, dengan pilihan kata yang bijak. Iya, betul. Jangan sampai kalian malah menyakiti si kreator tadi. Bikin konten tuh nggak gampang loh Bu Hastin. Iya, berulang-ulang ya. Betul. Nanti akan ada behind the scene-nya loh. BTW ini di balik layar ini juga ada Ibu Ratih Patmasari ya. Ini adalah guru seni budaya kelas 7 dan juga sekaligus sebagai wali kelas 7E. Nah, itu Ibu Ratih itu sangat luar biasa. Tanpa Bu Ratih, Bu Dina dan Bu Hastin nggak bisa ini nggak mungkin bisa dilihat sama kalian sekarang. Iya, betul gitu. Jadi harus dihargai Bu. Kalau ada yang mengonten itu silakan diapresiasi, silakan dihargai, tapi dengan kata
yang baik. Boleh mengkritik, sangat boleh. Tapi harus tetap kritik yang membangun. Jangan yang menjatuhkan. Betul sekali, gitu ya. Jadi baik kalian mau yang sebagai pembuat konten ataupun yang mengomentari konten, semuanya itu harus menggunakan adab yang baik. Iya betul Bu Astin. Dan juga ini yang dekat dengan kalian semua saat ini. Kalian itu pasti akan menggunakan media sosial berupa WhatsApp. Ya, WhatsApp bro. WhatsApp bro. Bukan. Ini aplikasi, ada grup daring nih. Pasti dari kelas 7A sampai 7G ada grup daringnya. Nah itu juga harus ada adabnya Bu Astin. Contohnya gimana Bu Dina? Contohnya, kalau misalnya ada guru yang sedang melaksanakan pembelajaran di grup daring kalian, silakan direspons dengan baik. Kalau misalnya di grup assalamualaikum anak-anak, silakan anak-anak merespon dong. Salam, selamat pagi dan sebagainya gitu ya. Jangan didiamkan saja. Atau bahkan kalian tinggalkan begitu saja ya. Iya. Kita rasanya Bu Dina ya. Karena guru juga manusia, aduh malah curhat. Iya. Jadi gini lah, logikanya aja gini, kalian nggak mau kan dicuekin sama teman kalian? Sama dong, Bu Dinar, Bu Hastin dan guru-guru yang lain juga nggak mau dicuekin. Apalagi kita itu kan juga seperti itu untuk kalian juga gitu. Jadi itu salah satu adab gitu ya Bu. Kemudian merespon dengan baik. Kemudian kalau misalnya mau menjapri juga harus ada ketentuannya Bu. Iya. Kalau kalian pengen menanyakan sesuatu ke Bu Dinar atau Bu Hastin atau guru mata pelajaran yang lain, kalian silakan memperkenalkan kalian terlebih dahulu. Yang pertama mungkin menggunakan salam. Assalamualaikum Bu Hastin, perkenalkan saya misalnya Siapa dari kelas F, ingin menanyakan apa. Kemudian jangan lupa setelah itu ucapkan terima kasih. Jadi ada 3 cara. Yang pertama menggunakan salam dulu, perkenalkan diri, dan juga terima kasih setelahnya. Karena gini nak, kalian itu kan totalnya ada 200 sekian. Iya betul. Tidak punya, betul. Para guru itu menyimpan nomor semua anak itu kan nggak mungkin. Bisa jebol HP-nya. Itu baru 1 angkatan. Iya, Kalau belum dia ada 3 angkatan dan betul. Iya, jadi harus saling memahami aja nak. Bukan berarti kami itu tidak care dengan kalian, tapi karena kami satu lawan banyak, maka yang banyak itu yang harusnya memperkenalkan diri biar Bu Dinar atau Bu Hastin dan guru-guru yang lain itu nggak lupa. Oh ternyata yang WA itu si ini, si A, si B dan seterusnya. Itu adalah adab, salah satu adab. Jadi di SMP Negeri 9 Bu Hastin, kita itu tidak butuh anak yang pintar sebenarnya, tetapi kita itu butuh anak-anak yang mau belajar. Buat apa anak pintar tapi nggak tahu adab? Betul ya, betul. Iya, nggak sopan. Itu termasuk ke dalam pendidikan karakter. Betul, karena nantinya pun Bu Hastin di dalam penilaian rapot itu tidak hanya nilai mata pelajaran saja, ada nilai sikap. Kalau sikapnya C, maka tidak akan naik kelas meskipun nilainya 100 semua Bu Hastin. Jadi mungkin antara pengetahuan, keterampilan, sikap itu harus seimbang. Betul. Jadi guru-guru SMP 9 itu lebih menghargai anak yang punya kesopanan dan niat mau belajar, bertanggung jawab pasti. Iya, bertanggung jawab daripada anak yang pintar tapi tidak punya adab. Begitu ya nak ya. Jadi nggak apa-apa kalian, Bu kok aku remedi terus ya, Bu kok aku nggak bisa ya, nggak apa-apa. Asal selama masih mau belajar itu pasti akan kami hargai. Betul sekali ya gitu ya Bu Hastin. Oke, jadi mungkin itu Bu Hastin dari perbincangan kita pada pagi hari ini. Sungguh sangat asik loh, sampai lupa waktu nih. Kayaknya juga anak-anak waktunya untuk istirahat ya, malah lewer-lewer ya. Aduh mohon maaf ya anak-anak, karena memang dari tagline acaranya
saja sudah bisik ya, bincang asik, jadi kemana-mana nih. Tapi tetap poinnya Bu Hastin, sebagai siswa SMP Negeri 9 Yogyakarta, silakan jangan pernah mengikuti geng yang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kalian. Hindari rokok dan jauhi narkoba, dekati gurunya saja. Iya, biar belajar terus maksudnya gitu. Dan selalu bijaklah dalam bersosial media. Begitu ya Bu Hastin. Oke, karena waktu juga sudah hampir selesai nih Bu Hastin, nanti anak-anak juga melanjutkan kegiatan MPLS selanjutnya. Kami juga, oh ya tadi lupa mengucapkan selamat datang untuk kelas 7 SMP Negeri 9 Yogyakarta tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kalian sukses sampai nanti lulus di SMP Negeri 9 Yogyakarta. Dan kami berharap juga nggak usah pakai drama-drama gitu, nggak usah ada kasus-kasus, nggak usah ya, nggak usah ada hal-hal yang bikin guru itu gemes lah gitu ya. Gemesnya tuh karena pinter aja, betul apa? Jangan gemes karena sesuatu hal yang negatif. Iya, jangan sampai terkenal di guru karena nakal. Iya. Terkenallah dengan di guru karena kalian berprestasi. Betul. Karena prestasi kalian yang membuat nama kalian itu dikenal oleh semua guru SMP 9 gitu. Itu kan akan membanggakan diri kalian, orang tua, dan juga sekolah pastinya. Begitu ya Bu Hastin. Terima kasih untuk anak-anak kelas 7 yang sudah stay tune di YouTube SMP Negeri 9 Yogyakarta di Bisik Spelanta Kres 2 ini. Saya Bu Dinar dan saya Bu Hastin pamit undur diri. Spelanta, cerdas, berintegritas, dan penuh kreativitas. Sampai